Nggak pakai lama, ayo kita bahas all new Toyota Agya. Ya, jadi ini dia Toyota Agya generasi kedua ya. Tapi sekarang ini yang dilihat ini adalah versi prototype. Jadi nggak banyak info yang beredar, spek yang nggak tahu, mesin yang nggak tahu, kita nggak bisa lihat dalamnya dan harganya aja belum tahu. Launching Elite, beberin spek sulit. Ya udah kita lihat aja mobilnya kayak gimana. Ya, sekarang kita bahas mulai dari yang silver ini. Yang silver ini adalah Toyota Agya biasa. Karena ada varian baru, nanti kita bahas. Bisa dilihat mukanya baru dan dia pakai grill ala-ala Lancer Evo 10. Jadi ngomong Evo udah nggak ada, grillnya dipakai sama Toyota dan dipakai di sebuah Agya gitu ya. Lampunya baru dan ada LED DRL dan di bagian bawah itu ada kayak lampu kabut, tapi kayaknya bukan ya. Mungkin itu hanya sebuah positioning lamp. Dan buat yang silver ini adalah Toyota Agya biasa sekali lagi, makanya di depan ada logo burung. Nah, terus kita lihat bagian sampingnya, dia tuh pakai pelek yang kayaknya baru ya, tapi yang ini ukurannya 14 inci. Bannya dia pakai ban GT Radial Campiro Eco 175/65 R14 ya, 14 inci, dan seperti yang bisa kalian lihat, rem depan cakram, tapi belakang tetap tromol. Ya mungkin tidak terlalu berbeda dari Agya yang kemarin, tapi ada satu hal yang menurut kita pantas buat dinotis. Lihat di bagian fendernya ada emblem dual VVTi. Berarti kemungkinan dia sudah pakai teknologi dual VVTi. Apakah mesin dari Daihatsu atau dari Toyota yang lain gitu, kita belum tahu ya. Masih di bagian samping, ini Agya yang biasa, kita lihat ada sensor buat smart entry. Jadi mungkin dia udah keyless dan tinggal sentuh sensor ini buat buka atau tutup kuncinya. Dan lagi-lagi kita nggak bisa masuk sembarangan, ya udahlah. Dan suspensi belakang dia masih pakai torsion beam, tapi katanya settingannya diubah sedikit-sedikit. Dan ngomong-ngomong diubah sedikit, mobil ini jadi sedikit lebih panjang daripada yang lama, terutama wheelbase-nya. Wheelbase-nya melar sekitar 7 cm ya kalau nggak salah, dan panjang total itu melar 10 cm. Jadi ini adalah mobil yang lebih besar dari sebelumnya dan mungkin agak nggak cocok kalau garasi kalian bener-bener ngepas buat Agya lama. Jebol garasi lagi deh. Nah, ini dia bagian belakangnya dan bener-bener beda. Kalau Agya atau Ayla lama kan tepos banget ya, nggak ada apa-apanya. Ini bener-bener banyak sudutnya. Low spoiler dan kacanya begini, tapi tetap nggak ada defogger. Kenawai, ada wiper belakang, dan seperti gue bilang tadi, ini tidak tepos seperti dulu. Ada patahan di sini, patahan lagi. Dan lampu belakangnya baru mirip-mirip VW ya, atau mungkin mirip Brio. Dan ini ada logo Astra Toyota, logo Toyota dan Agya dan tipenya. Ini tipe G dan bukaan bagasinya di sini. Tombol karet loh. Dan ada sensor parkir, berarti kita bisa expect tipe G untuk punya sensor parkir dan ada bagian hitam. Dan di sini bukan diffuser ya. Ingat, ini Agya bukan GR Yaris. Nah, yang merah ini, merah hitam ya, ini adalah Toyota Agya GR Sport. Katanya ini lebih sporty daripada Agya biasa dan ada beberapa perubahan settingan. Tapi kita lihat bagian depannya dulu. Dia pakai lampu LED yang modelnya LED ditembakin ke reflektor di bagian bawah. Kayak Honda. Dan karena Agya GR Sport, dia pakai body kit dan ada panel hitam di dekat positioning lampnya. Lagi-lagi kayak Honda. Dan di bagian depan, logonya logo Toyota, bukan logo binatang. Dan ada emblem GR Sport di bagian grillnya. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ternyata kaki-kakinya juga beda. Dia pakai pelek 15 inci dengan two-tone. Desainnya ya so-so, tapi kalau kita lihat bannya pun beda. Jadi kalau misalnya si Agya G tadi dia pakai ban GT Radial Campiro Eco, dia pakai ban Dunlop SP Sport Max. Itu ban yang agak kebagusan gitu buat sebuah LCGC. Dan nggak cuma itu, kata Toyota, kaki-kaki bagian depan belakang itu juga dibedain daripada Agya G biasa. Kayak Honda. Ya kan, Brio Satya sama Brio RS, Honda bilang kan beda kaki-kakinya. Jadi Honda jadi inspirasi Toyota. Dan masih banyak inspirasi lainnya yang kayaknya dari Honda. Ingat gak, kalau Honda Brio RS kan yang warna orange-nya kan body orange, atap hitam. Nah ini warnanya oke, merah tapi atap hitam. Kayak Honda. Kan tadi di Agya yang silver gue bilang ada emblem dual VVTi. Berarti mesinnya mungkin pakai dual VVTi non turbo. Nah yang ini nggak ada emblemnya. Berarti, ya bener, berarti nggak ada mesinnya. Sekarang bagian belakangnya, kita bisa lihat dia pakai spoiler di bagian atap yang lebih gede daripada Agya biasa. Dan masih tidak ada defogger, tapi tetap ada wiper belakang. Defogger berapa sih? Dan ada emblem GR Sport di bagian sini. Dan handle pintunya masih sama seperti Agya yang biasanya. Dan karena ini Agya GR Sport, dia dapat body kit
sampai belakang. Jadi di samping juga ada, di depan ada, dan di belakang juga ada. Dan bagian itu ini didesain seperti diffuser. Apakah berfungsi? Oh jelas. Enggak. Ini buat gaya-gayaan doang. Dan sensor parkir tetap ada, tapi entah kenapa gue tidak melihat kamera parkir. Ya mungkin biar salesnya bisa jual kamera parkir kali ya. Tadi kan kita sempat bilang kalau yang Agya Silver itu pakai logo binatang di bagian depannya. Nah, si Agya GR Sport ini pakai logo Toyota. Kayak Honda. Ingat kalau Honda Brio Satya kan ada logo yang bukan Honda ya. Kalau Brio RS logonya Honda semua. Lagi-lagi kayak Honda. Bener-bener Toyota berusaha meniru Honda karena di kelas LCGC Honda yang paling laku. Dan di bagian samping kita bisa lihat ada sensor buat keyless entry atau smart entry dan ada side skirt. Sayangnya seperti yang gue bilang kita nggak boleh lihat bagian dalamnya apalagi interiornya. Tapi ada beberapa feature yang dikasih lihat. Pertama kalau desain mirip-mirip sama Avanza, Xenia, Race dan Rocky. Jadi mirip-mirip ya. Setirnya setir Race dan Rocky, terus beberapa tombol juga mirip sama Race dan Rocky. Dan di bagian AC, akhirnya ada pengubah arah semburan blowernya. Sebuah inovasi dari Toyota Daihatsu. Itu inovasi yang bisa kalian harapkan di kelas LCGC mereka. Dan ada juga tombol engine start stop dan shift knob baru. Katanya dia pakai CVT dan masih banyak lagi pembaruan seperti jok baru dan masih banyak lagi. Dan selain itu dia pakai instrumen yang mirip kayak Race, Rocky, Veloz, Avanza, dan Xenia. Jadi mungkin desain tachometer yang bisa diganti-ganti. Dia juga pakai head unit baru dan semoga ada koneksi Apple dan Android ya. Tapi baru itu aja detail yang bisa kita dapat. Untuk harganya sayang sekali kita belum tahu. Mungkin di pameran besar ya kayak IMS atau GJAW atau Gias. Kalau Gias kejauhan sih bakal ketahuan harganya berapa. Dan kalau menurut kita, kalau misalnya si Agya GR Sport ini udah tembus 200, mungkin udah nggak pantas dibilang LCGC kali ya, karena 200 tuh agak mepet-mepet saudaranya yang 7-seater gitu ya. Tapi itulah Toyota Agya baru dengan varian GR Sport dan varian barunya atau model barunya. Dia benar-benar berusaha menjadi yang terbaik dan terlaris lagi di kelas LCGC, meskipun kelihatan banget kalau dia niru-niru Honda. Bahkan nih, lihat deh salah satu slide presentasi di acara peluncuran Toyota ini. Lihat, Agya depan Brio dan sangat jelas brandingnya. Sebuah gerakan yang cheeky. Tapi itu aja dari Autonet Next. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.